Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan karena kecenderungan sikap manusia yang lebih suka membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Ketika berbicara tentang diskriminasi, maka secara tidak langsung kita berbicara tentang suatu individu atau golongan. Salah satu contoh diskriminasi golongan yang sering kita jumpai adalah diskriminasi terhadap suatu ras manusia. Dan salah satu contoh diskriminasi terhadap suatu ras yang santer kita jumpai adalah adanya perbudakan. Namun, tahukah kalian jika pernah adanya perkembangbiakan budak di dunia ini yang disebut dengan slave breeding? Nah, kali ini kita akan membahas seputar slave breeding atau perkembangbiakan budak yang pernah ada di dunia. Sejarah perbudakan meliputi beberapa budaya, kebangsaan, dan agama dari zaman kuno sampai masa sekarang. Namun, posisi sosial, ekonomi dan hukum para budak beragam dalam sistem perbudakan yang berbeda di waktu dan tempat yang berbeda pula. Perbudakan sendiri diketahui sudah ada sejak masa peradaban tua bangsa Sumeria di Mesopotamia pada tahun 3500 sebelum Masehi. Perbudakan menjadi hal umum di sebagian besar Eropa dan Kepulauan Britania pada zaman kegelapan dan berlanjut sampai abad pertengahan. Belanda, Prancis, Spanyol, Portugis, Inggris, Arab, dan sejumlah kerajaan Afrika Barat memainkan peran penting dalam perdagangan budak Atlantik. Pada dasarnya, perbudakan ialah salah satu hal yang digunakan oleh manusia pada saat itu untuk menunjang perekonomiannya. Pada awal abad ke-19 di Amerika Serikat, demi memaksimalkan peran budak terhadap tuannya, para tuan budak-budak tersebut akhirnya mencetuskan sebuah konsep perkembangbiakan budak atau yang disebut sebagai slave breeding. Seperti namanya, slave breeding merupakan praktik yang pernah dilakukan oleh para pemilik budak untuk secara sistematis memaksa reproduksi budak. Dikutip dari akurat.co, dalam penerapannya, slave breeding bahkan mencakup paksaan hubungan seksual antara budak laki-laki dan perempuan. Tujuan slave breeding ini tidak lain adalah para majikan bisa meningkatkan jumlah budak tanpa harus menimbulkan biaya ekstra untuk membeli budak lain. Sementara itu, sejarah juga mencatat bagaimana slave breeding sempat menjadi andalan ekspor budak di negara-negara bagian Amerika Serikat, seperti Virginia. Menjadi semacam produk utama negara, budak bahkan berubah menjadi seperti mata uang yang nilainya lebih tinggi dari emas. Bahkan, pada tahun 1857, Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan bahwa seorang budak tidak dapat menuntut kebebasannya karena mereka bukanlah orang, tetapi properti. Pada sekitar tahun 1860 misalnya, harga para budak di Amerika Serikat disebutkan sampai mencapai nilai total hingga 4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 56 triliun rupiah. Pada akhirnya, semasa Perang Saudara di Amerika Serikat, Presiden Amerika Serikat kala itu, Abraham Lincoln mengeluarkan proklamasi emansipasi ras yang terdiri dari dua dekret. Dekret yang pertama dikeluarkan pada tanggal 22 September tahun 1862 yang berisi tentang pembebasan budak yang berada pada negara Konfederasi Amerika. Serta dekret kedua yang dikeluarkan pada tanggal 1 Januari tahun 1863 yang menyebutkan secara spesifik di negara bagian mana saja pembebasan budak berlaku. Seusai perang, para kaum abolisionis, gerakan pembebasan budak yang ada di Eropa dan di Amerika, melihat bahwa proklamasi emansipasi ini belum sepenuhnya mengakhiri perbudakan.
Beberapa mantan budak meminta pemberlakuan undang-undang penghapusan perbudakan, namun perbudakan tetap dilegalkan hingga disahkannya amandemen ke-13 pada tanggal 18 Desember tahun 1865. Nah, itulah tadi pembahasan seputar fakta sejarah perkembangbiakan budak atau slave breeding. Semoga tayangan tadi bisa membuat kalian terhibur, dan semoga juga bisa menambah wawasan kalian. Terima kasih.